pagi teman-teman semua. Pagi Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Rohit Kevin Panjaitan dengan NIM 5223121014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penulisan karya ilmiah. Penyusunan landasan teori. Penyusunan landasan teori. Landasan teori adalah bagian karya ilmiah yang membuat konsep, teori, model, dan prinsip ilmiah yang menjadi pijakan logis untuk merumuskan masalah, menyusun hipotesis, dan menjelaskan mekanisme hubungan antara variabel. Selanjutnya, tujuan penulisan landasan teori. Yang pertama, memberikan dasar ilmiah bagi penelitian. Landasan teori memastikan penelitian tidak hanya berdasarkan asumsi pribadi, tetapi berdasarkan teori konsep dan prinsip ilmiah yang sudah diakui. Yang kedua, menjelaskan variabel penelitian. Itu setiap variabel diberikan definisi konseptual dan operasional agar jelas apa yang diteliti serta bagaimana cara mengukurnya. Ketiga, menunjukkan kerangka berpikir. Yaitu landasan teori berfungsi menjelaskan mengapa variabel X mempengaruhi variabel Y menurut teori dan penelitian terdahulu. Keempat, menghindari duplikasi penelitian, yaitu dengan memaparkan teori dan hasil studi sebelumnya, peneliti bisa menegaskan perbedaan, pembaruan, atau kontribusi penelitiannya. Dan yang kelima, menentukan pemahaman penelitian terhadap kajian, yaitu dengan menyajikan teori relevan, penulis menunjukkan bahwa ia menguasai literatur dan memahami konteks ilmiah dari topik yang diteliti. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan landasan teori. Pertama, tentukan variabel penelitian. Misalnya, penelitian berjudul pengaruh variasi arus las terhadap kekuatan tarik baja. Variabel bebas arus X. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan landasan teori. 1. Tentukan variabel penelitian. Misalnya, penelitian berjudul pengaruh variasi arus las terhadap kekuatan tarik baja. Variabel bebas arus atau X. Variabel terikat kekuatan tarik atau Y. Yang kedua, cari teori tentang variabel tersebut. Contoh, teori dasar pengelasan atau SMAW, teori arus listrik dalam proses pengelasan, ataupun teori material logam atau sifat mekanik kekuatan tarik. Yang ketiga, definisikan setiap variabel. Contoh, konseptual berdasarkan literatur, ataupun operasional cara ukur, indikator, instrumen, dan satuan. Selanjutnya, telah peneliti terdahulu. Di sini cari jurnal, skripsi, atau artikel yang pernah meneliti variabel serupa. Selanjutnya, ringkas temuan dan tunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian. Dan selanjutnya, sintesis dan susun kerangka konseptual. Di sini gabungkan teori dengan penelitian terdahulu, lalu buat alur logis kaitan dengan hipotesis. Di sini rumuskan hipotesis berdasarkan teori. Semakin besar arus pengelasan, semakin besar kekuatan tarik sambungan baja hingga batas optimal. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka adalah bagian dalam karya ilmiah yang berisi ulasan tentang penelitian atau tulisan orang lain yang relevan dengan objek penelitian. Ini kajian pustaka. Yang pertama, memberikan gambaran penelitian terdahulu. Di sini kajian pustaka berfungsi untuk menunjukkan penelitian apa saja yang sudah dilakukan orang lain di bidang yang sama atau mirip dengan topik penelitianmu. Dan yang kedua, menghindari duplikasi penelitian. Dengan menelaah penelitian sebelumnya, peneliti bisa memastikan bahwa penelitiannya tidak
hanya mengulang yang sudah ada, tetapi memberi tambahan pengetahuan baru. Ketiga, menunjukkan kebaruan penelitian. Artinya, kajian pustaka memperlihatkan di mana posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, serta apa nilai tambahnya. Keempat, menjadi dasar kerangka berpikir. Artinya, kajian pustaka membantu membangun alur logika penelitian dari penelitian sebelumnya ke arah penelitian yang sedang dilakukan, lalu menuju kesimpulan atau hipotesis. Dan yang terakhir, memberikan legitimasi ilmiah. Artinya, dengan meninjau penelitian terdahulu, karya ilmiah kita tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan kajian pustaka. Yang pertama, tentukan topik atau variabel. Di sini pastikan dulu apa yang menjadi fokus penelitianmu. Misalnya pengaruh arus pengelasan terhadap kekuatan tarik baja. Variabelnya arus pengelasan atau X dan kekuatan tarik baja atau Y. Yang kedua, cara sumber penelitian. 8. Di sini gunakan jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kedua, bisa cari di Google Scholar, portal Garuda, atau perpustakaan kampus. Dan juga fokus pada penelitian yang relevan dengan variabelmu. Yang ketiga, penelitian yang sesuai. Pilih penelitian yang sesuai. Di sini catat nama peneliti, tahun, judul, metode, hasil, dan kesimpulan. Dan pilih yang mendukung atau menghubungkan langsung dengan penelitianmu. Abaikan penelitian yang terlalu jauh dari topik. Yang keempat, ringkas hasil penelitian terdahulu. Di sini bisa diringkas dalam bentuk tabel atau catatan. Yang kelima, tulis dalam bentuk narasi. Gabungkan ringkasan tadi ke dalam paragraf. Ceritakan hasil penelitian terdahulu secara mengalir, lalu hubungkan dengan penelitianmu. Yang keenam, tunjukkan celah penelitian. Setelah menulis ulasan penelitian terdahulu, tunjukkan apa yang belum diteliti. Misalnya, belum ada penelitian dengan arus 80, 90, 100 ampere pada baja karbon rendah. Dan yang ketujuh, hubungkan dengan penelitianmu. Tutup bagian kajian pustaka dengan kalimat yang menegaskan posisi penelitianmu. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun secara jelas, terarah, dan spesifik untuk mengabarkan inti permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah. Selanjutnya, fungsi rumusan masalah. Tentukan arah penelitian atau rumusan masalah berfungsi sebagai kompas arah penelitian, tidak melebar ke topik yang tidak relevan. Yang kedua, menjadi dasar penyusunan tujuan penelitian. Yaitu tujuan penelitian biasanya disusun sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat. Selanjutnya, menjadi pedoman dalam pengumpulan data. Data yang dicari harus sesuai dengan pertanyaan penelitian, sehingga peneliti tahu informasi apa yang diperlukan. Yang selanjutnya, menjadi acuan dalam analisis. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, bukan hal lain di luar itu. Selanjutnya, menghubungkan teori dengan praktik penelitian. Rumusan masalah menjembatani antara konsep atau teori yang dipelajari dengan fakta lapangan yang sudah diteliti. Dan yang terakhir, memberikan batasan penelitian. Dengan rumusan masalah, penelitian jadi lebih fokus dan tidak terlalu luas. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai
atau dihasilkan dari sebuah penelitian. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan perumusan masalah yang sudah dibuat, sehingga sifatnya lebih tegas, jelas, dan operasional, atau dapat dicapai secara serta diukur. Kalau rumusan masalah berbentuk pertanyaan, maka tujuan penelitian berbentuk jawaban yang diharapkan dari pertanyaan tersebut. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui kumpulan data dan analisis ilmiah. Hipotesis bukan sekedar dugaan biasa, melainkan dugaan yang berdasarkan teori, kajian pustaka, dan kerangka berpikir yang sudah disusun peneliti sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada saran atau kritik dari Bapak dosen ataupun teman-teman semua, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.